terutama rumah tangga keluarga miskin yang tinggal di distrik Ger tadi. This is what it's like living in the worst air pollution in the world. Nah, di Ulaanbaatar ini nih bisa 27 kali lebih tinggi. Waduh. Akhir-akhir ini kan lagi rame kualitas udara di Jakarta tuh lagi jelek-jeleknya ya. Sampai orang-orang tuh disaranin pakai masker. Nah, dari sini gue jadi penasaran nih, ada gak ya negara atau kota lain yang kualitas udaranya tuh lebih buruk daripada ini? Dan ternyata ada satu ibu kota negara yang gak gue sangka-sangka ada di peringkat paling atas di list ini. Dia nih ibu kotanya negara Mongolia. Kaget sih ini gue pas tahu ini. Ya kalau Jakarta faktor udara buruknya kan jelas ya, karena banyak kendaraan sama banyak aktivitas manusianya juga. Yang akhirnya bikin kualitas udaranya jadi buruk. Nah, Mongol, secara jumlah penduduk kan mereka kan dikit banget. Terus yang selalu di otak gue juga, Mongol tuh kan seger gitu ya, banyak padang rumputnya segala macam gitu. Mana posisinya ada di utara bumi kan, jadi ya harusnya mereka dingin. Jadi ya selama ini gue nganggepnya ya udara mereka tuh oke-oke aja, udara mereka tuh bagus-bagus aja. Ternyata kacau ya. Jadi ya kalau biasanya kita bahas Mongol yang dibahas tuh sejarah sama tokoh-tokohnya, Genghis Khan, Kubilai Khan, dan lain-lain. Nah, ini sekarang gue mau bahas ini nih. Gue mau bahas udara di sana. Yaudah kalau gitu, langsung aja kita bahas kenapa udara di ibu kota Mongolia bisa jadi kotor banget. Sampai sempat dinobatin jadi kota dengan kualitas udara terburuk di dunia di tahun 2018 sampai 2021-an lah. Di Learning by Googling. Oke, kalau secara luas wilayah, Mongolia tuh masuknya gede banget ya. Sampai mereka jadi negara paling luas ke-8 di Asia. Tapi walaupun wilayahnya luas, populasi penduduknya nih justru dikit banget loh. Cuma ada 3 jutaan orang doang. Dan kondisi ini, kalau menurut World Atlas, ngejadiin Mongolia sebagai negara dengan level kepadatan penduduk terendah di dunia. Terus selain kepadatan penduduknya yang rendah, ibu kota Mongolia, Ulaanbaatar, mereka ini juga jadi ibu kota paling dingin di dunia. Ini kan asik ya. Tapi sayangnya sekaligus juga jadi ibu kota dengan udara paling buruk di dunia. Nah ini kan kondisinya aneh ya. Biasanya kan udara jadi terlalu kotor tuh karena penduduknya terlalu padat, terus jumlah kendaraan bermotornya jadi terlalu banyak segala macam gitu kan. Nah ini Mongol, dia nih negara dengan tingkat kepadatan penduduk paling rendah di dunia loh. Ibu kotanya juga dingin banget kan. Lah kok udaranya kotor? Lah kok udaranya tercemar? Dan ternyata udara kotor mereka itu justru ada hubungannya sama suhu dingin di sana. First, there were droughts in the summer. Now, Mongolian herdsmen from the Gobi Desert are enduring an exceptionally hard winter. Sheep, goats, cattle, and horses are dying in their thousands. Tapi sebelum kita masuk ke hubungan suhu dingin sama udara kotor di sana, sama polusi di sana, sebelum itu kita bahas dulu nih penyebab tercemarnya udara di sana tuh sebenarnya apa sih? Dan ya sama kayak di negara-negara lain yang tingkat polusinya tinggi banget, penyebab utamanya tuh masyarakatnya. Kalau menurut Aerosol and Air Quality Research disebut sebenarnya lingkungan di Mongolia tuh masih cukup asri loh. Masih banyak wilayahnya yang belum ditempatin sama manusia. Karena ya selain jumlah penduduknya yang sedikit banget, masyarakat Mongolia juga masih ada yang melakukan tradisi nomaden. Masih ada yang pindah-pindah gitu tinggalnya, nggak menetap di satu tempat dalam jangka waktu yang lama. Dan kalau menurut National Geographic, setengah dari total populasi Mongolia tuh menetapnya di ibu kotanya, di Ulaanbaatar tadi. Jadi kalau tadi jumlah penduduknya ada 3 juta, itu berarti 1,5 jutanya tuh ada di Ulaanbaatar, di satu kota doang. Nah baru tuh 1,5 jutanya lagi kesebar di mana-mana. Tapi terus karena adanya perubahan lingkungan dan ekonomi dari waktu ke waktu, ini nih ngebikin orang-orang yang hidupnya nomaden tadi, mereka jadi lebih susah buat survive. Ternaknya pada mati, ladangnya kering, ya pokoknya susah lah. Sampai akhirnya buat yang udah pada capek nomaden, mereka nih jadi banyak yang migrasi ke ibu kota dan menetap di sana. Atau tepatnya di pinggiran kotanya lah, udah nggak nomaden lagi mereka. Тэгэхээр энэ жил бүр хэцүүлэх хавар болохоор ахаад мал нь хорогдоод өвс мөс баг болохоор мал нь бүр ахаад өвлөөсөө илүү хорогддгийн хавар болохоор. Nah, kalau menurut World Bank, wilayah pinggiran kota yang banyak ditempatin sama mantan orang-orang nomaden ini sekarang tuh disebutnya distrik Ger. Kata Ger sendiri sebenarnya artinya tuh tenda. Tenda-tenda yang sering dipakai sama orang-orang nomaden. Jadi kalau mereka sampai di satu wilayah misalnya, terus mereka pengen tinggal di wilayah itu, ya udah, mereka diriin tuh tenda mereka di situ, mereka diriin tuh Ger mereka di situ. Tinggal terus mereka di Ger itu sampai mereka mutusin buat pindah ke wilayah selanjutnya. Jadi karena makin banyaknya orang-orang nomaden yang tadinya tinggal di Ger, terus mereka mutusin buat menetap di pinggiran kota, akhirnya wilayah pinggiran kota ini jadi sering disebut sebagai distrik Ger. Dan ternyata mereka-mereka inilah yang jadi penyebab utama tercemarnya udara di sana. Ya emang sih, kalau menurut Journal of Public and International Affairs dari Princeton University, disebut sebenarnya di mana-mana sumber pencemaran udara tuh ada banyak. Ada yang dari polusi kendaraan bermotor, dari pembangkit listrik, ya macem-macem lah. Tapi kalau di Mongolia, mayoritasnya tuh malah dari polusi rumah tangga.
terutama rumah tangga keluarga miskin yang tinggal di distrik Gyer tadi. Kok bisa gitu? Jadi balik lagi, di Mongolia tuh kan dingin ya, apalagi di Ulaanbaatar yang dinobatin sebagai ibu kota negara terdingin di dunia. Nah, buat ngatasin dingin ini, masyarakat sana tuh jadi punya kebiasaan ngebakar batu bara mentah buat menghangatkan diri mereka. Dan batu bara mentah jadi pilihan soalnya di sana batu bara tuh gampang banget didapetin dan harganya juga murah banget. Jadi ya pilihan pertama masyarakat sana, khususnya yang di distrik Gyer waktu mereka kedinginan, ya pasti beli atau nyari batu bara mentah buat dibakar biar mereka jadi anget. Jadi kalau batu baranya udah dibakar langsung enak tuh, langsung anget tuh. Tapi asapnya inilah yang bahaya. Asapnya inilah yang bikin udara di sana jadi kotor. Sampai jadi ibu kota dengan udara paling tercemar di dunia. Dan terutama ini di musim dinginnya ya. Jadi ya itu hubungan suhu dingin di sana sama kualitas udaranya yang kotor. Karena makin dingin udaranya jadi makin banyak tuh orang yang bakar batu bara. Dan kalau udah gitu ya udah makin banyak deh tuh asap polusinya. Makanya kalau lagi musim dingin di sana, kualitas udaranya tuh jadi ancur-ancuran banget udah. In our capital city Ulaanbaatar, 80% of the air pollution comes from the Gyer district area. In Gyer district area, we don't have an infrastructure and we use raw coal to heat our households. Terus masih menurut jurnalnya Princeton University tadi, disebut sebenarnya di tahun 2018, 99% penduduk perkotaan Mongolia tuh udah punya akses ke listrik. Tapi tetap penduduk distrik Gyer kebanyakan mereka nih masih pakai kompor tungku tradisional buat ngebakar batu bara mentahnya. Mereka di rumahnya nggak pakai heater, nggak pakai penghangat ruangan, sama waktu mereka ngebakar batu baranya mereka nggak pakai kompor listrik. Karena apa ya? Karena mereka nggak mampu buat belinya. Nggak usah buat beli gituan deh, buat bayar listrik aja mungkin mereka nggak mampu loh. Apalagi di sana biaya listrik tuh jatuhnya emang mahal banget kalau dibandingin sama batu bara mentah yang biasa mereka pakai. Ya gimana ya, buat satu karung batu bara mentah 2,5 kg aja harganya tuh cuma sekitar 200-700an Mongolian turgik loh. Atau ya kalau dirupiahin tuh sekitar 800-an rupiah lah. Nggak nyampe 1000 anjir. Seceng-seceng aja nggak nyampe loh. Nah terus rata-rata batu bara mentah yang dikonsumsi per rumah tangganya di sana di setiap musim dinginnya tuh mencapai 3,3 ton lah per rumah tangganya. Jadi ya kurang lebih biaya yang harus dikeluarin satu keluarga tiap musim dinginnya buat batu bara itu tuh sekitar 450.000 Mongolian turgik. Atau ya hampir 2 juta rupiah lah ya kira-kira ya buat 3,3 ton batu bara mentah. Dan biasanya tiap keluarga tuh udah nabung lama buat beli persediaan batu bara mentah ya setiap musim dinginnya. Jadi ya kalau di musim-musim lain mereka nabung terus. Nanti pas udah masuk musim dingin langsung tuh duitnya dipakai buat beli batu bara mentah. Dan buat satu Ulaanbaatar, buat satu kotanya, nggak cuma distrik Gyernya doang. Secara keseluruhan mereka tuh mengonsumsi sekitar 600.000 ton batu bara mentah di setiap musim dinginnya. Edan. Satu musim dingin aja kan bisa sampai 4 bulanan ya. Terus tiap hari selama 4 bulan ada aja tuh yang ngebakar batu bara mentah. Ya gimana udaranya nggak tercemar coba. Ditambah lagi buat yang miskin banget nih yang bahkan nggak bisa beli batu bara mentah. Mereka tuh ya bakal ngebakar apa aja buat ngangetin diri mereka. Termasuk ngebakar sampah. Bakar sampah yang banyak tuh mereka tuh buat ngangetin diri. Yang penting anget aja dulu, bodo amat polusinya. Dan kalau menurut UNICEF, tingkat pencemaran udara di Ulaanbaatar waktu lagi dingin-dinginnya, ini tuh bisa 27 kali lebih tinggi daripada tingkat pencemaran yang dianggap aman sama WHO. Jadi misalnya pencemaran yang masih bisa ditoleransi kalau menurut WHO ada di titik ini. Nah di Ulaanbaatar ini nih bisa 27 kali lebih tinggi. Waduh. Jadi berasa susah napas gua. This is what it's like living in the worst air pollution in the world. Cities growing unchecked, filthy air, the silent effect of climate change. Dan dengan pencemaran yang separah ini, pastinya ini nih bakal banyak banget efek negatifnya. Kalau menurut Asian Development Bank, penyakit pernapasan kayak pneumonia, asma, bronkitis, sampai tuberkulosis, itu tuh banyak banget dialamin sama penduduk di sana. Terlebih lagi anak-anak sama wanita hamilnya, rentan banget kan mereka kan. Dan ini efeknya ngeri-ngeri loh. Pertumbuhan janin jadi terhambat, kelahiran prematur, perkembangan otak sama paru-paru jadi nggak maksimal, jadi keganggu. Dan akhirnya ya banyak deh tuh kematian dini di bayi-bayi sama anak-anak di sana. Terus juga kalau menurut UNICEF, pneumonia tuh jadi penyebab kematian terbanyak kedua di antara anak-anak balita di sana. Iridney is only 5 months old, but he's already been hospitalized 6 times. Ер нь тэгэл ингээл нүрэ ам хамрын даатал модал гэсээр ингээд хөхөрөх ч юм уу тийм хөр шинж тэмдээд ирлээ. Dan kasiannya lagi nih, anak-anak yang ada di distrik Gyer, di Ulaanbaatar,
itu setelah diperiksa, mereka tuh punya fungsi paru-paru yang 40% lebih lemah daripada anak-anak lainnya. Jadi ya mungkin emang dari luar efeknya nggak kelihatan, padahal di dalam udah fatal banget akibatnya. Udah sampai 40% lebih lemah tadi kan fungsi paru-parunya kan dibanding anak-anak lain yang normal. Itu kan kasihan banget ya. Dan akhirnya karena ini mereka ini jadi sulit buat bisa belajar dengan optimal. Karena ya banyak sakitnya kan. Gimana mau sekolah rutin coba kalau dikit-dikit sakit, dikit-dikit sakit. Terus ya selain itu perkembangan mereka juga terganggu kan pastikan. Dan dengan begini jadinya ya kemiskinan yang udah mereka alami jadi bakal berlanjut terus itu. Kebayang gak sih ngarep anaknya jadi sukses biar bisa ngangkat ekonomi keluarga? Tapi di saat bersamaan tiap kedinginan orang tuanya tuh ngebakar batu bara mentah mulu. Polusi, endingnya anaknya malah meninggal. Atau ya minimal sakit-sakitan lah. Aduh. Dan ya udah susah banget tuh buat berubah akhirnya kondisi ekonomi mereka. хамгийн дээд нь 260-70 байдаг гэсэн бол энэ жил одоо 300 хүртэл нэмэгдэж байна. Тэгэхээр энэ мэн одоо амьсгалын замын халдварын улмаас эртэж хэмжүүлж байгаа болон үйлчлж байгаа хүүхдийн та жилээр тусам нэмэгдэж байна гэсэн дүр зураг харагдаж байна л та. Dan gara-gara ini, kalau menurut IQR, akhirnya Ulaanbaatar jadi kota dengan kualitas udara terburuk di dunia di tahun 2020. Nih lo lihat aja IQ levelnya Ulaanbaatar yang paling atas tuh. Sampai 200 sendiri loh dia loh. Sisanya di bawah 200 semua. Emang kalau 200 kenapa? Ya udah nggak sehat banget, udah bahaya banget malah jatuhnya. Nih sambil kita lihat tabelnya ya. Tuh, IQ level 0 sampai 50 itu berarti sehat. 101 sampai 150 itu nggak sehat buat orang-orang sensitif. Terus 151 sampai 200 itu nggak sehat. Nah 200 ke atas itu tuh nggak sehat banget. Waduh. Ini ngeri banget ya. Bisa begitu cuma gara-gara orang pengen ngangetin badan loh tiap harinya. Efeknya sampai segitunya. Kalau di Jakarta waktu gue bikin video ini, itu IQ levelnya tuh ada di angka 159. Masuknya level unhealthy tuh, masuknya level nggak sehat. Ini Jakarta udah dianggap bahaya banget kan, langsung diingetin banyak pakar kan. Nah, ibu kota Mongol, 203 anjir. Itu sekali napas racun semua kali itu yang masuk ya. Aduh. Nah, kalau menurut The Diplomat, pemerintah Mongolia tuh sebenarnya udah nyoba ngelakuin beberapa cara buat ngurangin polusi ini. Dan pastinya dibantu juga sama organisasi-organisasi PBB di sini. Usaha yang paling kelihatan tuh di bulan Mei 2019, waktu pemerintah sana ngeluarin larangan penggunaan batu bara mentah. Jadi kalau lu mau ngangetin badan dengan ngebakar batu bara, itu batu bara mentahnya harus diganti sama batu bara olahan yang disebut briket. Ya nggak ngeluarin asap, tapi kebakarnya lebih lama durasinya daripada yang mentah. Ya intinya lebih optimal lah kalau pakai briket. Walaupun sebenarnya briket ini jatuhnya ya batu baraan ya. Tapi sayangnya setelah aturan ini diberlakukan, dalam waktu beberapa bulan aja, udah ada 8 orang yang meninggal sama 1.000 orang yang dirawat di rumah sakit. Gara-gara keracunan karbon monoksida. Kenapa bisa gitu? Karena ternyata mereka nggak tahu cara yang bener buat ngebakar briket ini tuh gimana. Dibakarnya asal aja sama mereka. Kayak ngebakar batu bara mentah biasa aja. Kedinginan bakar aja udah kayak biasa. Malah pada meninggal dan dirawat. Salah lagi endingnya pakai briket. Dan yang ironisnya kalau menurut IQR, setelah dikeluarinnya aturan pakai briket ini, justru jadi lebih banyak masyarakat yang ngangetin dirinya tuh dengan cara ngebakar sampah. Soalnya ternyata yang dilarang sama pemerintah tuh cuma batu bara mentah, sampah nggak dilarang. Jadinya ya udah, kita pakai sampah aja udah, lebih murah ini kan. Ada aja ya manusia yang nemu celahnya ya. Ada. Terus pemerintah Mongolia juga sempat ngebagi-bagiin briket ke masyarakat distrik Ger. Sama mereka juga ngehubungin listrik ke sistem pemanas sentral yang ada di kota. Biar ya orang-orang di sana nggak perlu bakar-bakar batu bara lagi buat ngetin dirinya. Dengan begitu harapannya di tahun 2025 emisi dari distrik Ger ini bisa dikurangi sampai sebanyak 80%. Dan jadinya ya udara di sana bisa lebih bersih daripada yang sekarang kan. Dan ternyata pelan-pelan cara itu berhasil loh. Sekarang Ulaanbaatar punya level kualitas udara yang relatif sehat. Lu lihat aja nih AQI levelnya Ulaanbaatar beberapa hari terakhir ini. Udah masuknya cenderung sehat ya ini ya. Dan angkanya juga selalu di bawah 50. Nah ini kan bagus ya. Berarti pemerintahnya beneran nemuin akar permasalahannya dan bisa ngasih solusi yang tepat. Di Jakarta sendiri bisa gak ya kira-kira angkanya jadi segini ya? Gak usah di Jakarta deh, di Bogor aja yang katanya kotanya tuh lebih hijau. Tapi ternyata seringnya EQI levelnya tuh ada di level sedang loh. Sama ya kadang-kadang di level nggak sehat buat kelompok sensitif lah. Nah ini bisa gak ya jadi level sehat ya? Bangkok juga beberapa bulan lalu sempat ada di level nggak sehat loh. Tapi sekarang mereka udah healthy lagi kualitas udaranya, udah hijau lagi. Nah ini kita bisa gak ya kayak gini ya? Silakan komen. Our government decided to reduce air pollution by briquette. This briquette is also coal, but it's washed and compressed coal.
Oke, sekian review kali ini tentang ibu kota Mongolia yang ternyata punya kualitas udara terburuk di dunia ya. Dan ini penyebabnya cukup beda sih ya, cukup unik sih ya. Yang biasa karena kendaraan bermotor kan kebanyakan kan, atau karena pabrik-pabrik segala macem. Ini karena orang-orang pengen ngangetin diri di musim dingin loh. Ternyata bisa sampai segitunya ya. Aduh. Kalau lo ada fisik gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo nambahin nggak ada video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you, dan nonton jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.